Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten belajar ID. Kali ini konten belajar ID akan mengupas video pembelajaran terkait materi bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013 dengan bab 4 yaitu menikmati novel, dengan subbab lanjutan yaitu subbab B, menganalisis isi novel dan kebahasaan novel sesuai dengan kompetensi dasar 4.7. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, silakan. Selesai? Baik, terima kasih. Mohon disimak dari awal hingga akhir supaya kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Untuk materi dan tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Dan yang kedua, materinya yaitu menganalisis kebahasaan novel. Baik, saya akan kupas satu persatu, jadi tolong disimak dengan baik. Kalian sudah siap belajar ya? Oke. Yang pertama atau materi pertama yang akan saya bahas yaitu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Apa saja sih unsur intrinsik dalam novel? Yang pertama yaitu ada tokoh dan penokohan. Kemudian yang kedua ada alur atau plot. Yang ketiga ada latar atau setting. Yang keempat ada sudut pandang. Dan yang kelima ada tema dan judul. Itu adalah unsur intrinsik dalam novel. Ada pula antara tokoh dan penokohan ini jadikan dua, tema dan judul dijadikan dua. Seperti itu. Jadi ini saya jadikan satu, berarti ada 5 unsur. Karena tokoh dengan penokohan ini masih saling keterkaitan dan tema dan judul ini juga saling keterkaitan. Dapat dipahami ya? Oke, saya akan menerangkan satu persatu unsur intrinsik pada novel. Yang pertama tadi adalah tema dan judul ya. Berarti panduan pengarang memilih bahan bercerita. Nah, yang pertama panduan pengarang. Kalau kita membuat sebuah novel, sebaiknya kita menentukan tema terlebih dahulu. Jangan ceritanya jadi baru kita menentukan tema, karena itu akan kesulitan. Karena tema ini masuk dalam pagar isi cerita. Kalau kita sudah punya tema, cerita kita tidak akan melebar kemana-mana, jadi fokus dalam tema tersebut. Makanya pentingnya kita merumuskan tema dan judul dalam novel. Jangan sampai terbalik, isinya terlebih dahulu, setelah itu judul dan temanya baru dibuat. Itu yang salah. Kemudian tema itu penting ya, jadi bukan sekadar bercerita. Jadi tema itu ada hal-hal yang yang sangat signifikan yang akan disampaikan dalam cerita. Misalkan kalau kita membuat tema tentang sosial, pentingnya memaafkan misalkan. Jadi itu kan juga tidak sekedar bercerita, ada nilai-nilai sosialnya, yaitu cerminan saling memaafkan dan lain sebagainya. Misalkan tema itu bisa berasal dari komentar ya, atau pengamatan atau tentang masalah kehidupan, baik itu sosial, budaya, politik, terus apa lagi tentang moral dan lain sebagainya. Bisa diambil dan bisa dijadikan sebuah tema, bukan tema tentang komentar, bukan seperti itu ya, tapi ya tentang pendapat-pendapat orang lain
tentang suatu hal. Nah, suatu hal itu bisa kita jadikan sebuah tema dalam novel. Seperti itu ya tahapannya. Yang kedua ada unsur tokoh dan penokohan. Apa saja yang ada tokoh dan penokohan ini? Maksudnya ini ya, di setiap cerita itu pasti didukung oleh sejumlah tokoh, minimal ada satu tokoh. Yang dikatakan monolog itu hanya satu tokoh saja yang bercerita. Sedangkan kalau cerpen dan novel itu pasti lebih dari satu tokoh. Makanya harus ada dukungan dari sejumlah tokoh. Mengapa? Ya memang berjalannya cerita itu harus ada tokohnya. Bagaimana kalau tidak ada tokohnya, cerita itu tidak akan berjalan. Kemudian penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh. Nah, penokohan ini ibaratnya itu wadahnya. Seseorang melihat orang lain itu pasti kan dilihat dari perilakunya. Nah, perilaku ini masuk dalam penokohan, sedangkan tokoh itu namanya. Karena nama itu kan banyak orang yang kembar ya, atau yang memiliki nama yang sama. Tapi kalau penokohan, watak atau karakter itu terkadang namanya sama tapi memiliki watak dan karakter yang berbeda. Makanya penokohan ini caranya pengarang itu menampilkan tokoh. Oh, tokoh A ini orangnya baik. Nah, baiknya ini masuk penokohan dan nama orang ini adalah tokohnya. Kemudian penokohan tidak dapat ditiadakan ya, pasti ya dalam cerita, apapun cerita itu, baik cerita pendek, cerita rakyat, novel dan sejenisnya, pasti ada penokohan di dalamnya dan tidak bisa ditiadakan atau dihilangkan karena tidak ada karakter ya. Jadi tidak ada apa ya istilahnya itu gregetnya. Kalau berarti semua cerita itu datar kalau tidak ada variasi penokohannya. Kemudian yang ketiga yaitu latar. Di sini bukan sekedar menunjukkan tempat, waktu dan suasana ya, pagi, sore, siang, malam. Bahkan latar ini juga menunjukkan makna. Misalkan marah, emosi di pagi hari itu akan timbul makna tersendiri daripada emosi ketika siang hari. Ketika emosi siang hari pasti memiliki makna terselip ya, atau makna khusus. Mengapa pengarang itu meletakkan latar siang untuk orang yang emosi? Itu pasti ada makna khusus. Jadi bukan sekedar sebagai penunjuk waktu, tempat dan suasana. Seperti itu ya. Kemudian sebagai pengambilan nilai-nilai melalui cerita. Nah, latar ini bagian penting ya untuk menunjukkan atau memberi keterangan nilai-nilai yang ada dalam cerita tersebut, dalam novel tersebut. Misalkan ada dua tokoh yang bertemu di stasiun. Itu pasti ada nilai-nilai yang disembunyikan oleh pengarang. Mengapa bertemunya di stasiun? Kenapa tidak di kafe? Kenapa tidak di masjid dan lain sebagainya? Itu pasti memiliki nilai-nilai tertentu ya yang harus kita ulas, yang harus dianalisis. Dua tipe latar, yakni latar fisikal dan psikologi. Kalau latar fisikal itu kaitannya dengan fisik yang bisa kita lihat. Kalau psikologi itu kaitannya dengan suasana hati ya, kaitannya dengan suasana hati. Sedih, senang itu masuk psikologis. Kalau fisik itu ya kaitannya dengan tempat ya, di Surabaya, di pasar dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya unsur intrinsik alur. Nah, alur di sini sebagai pedoman jalan cerita. Ini juga sangat penting ya, tidak bisa ditiadakan dalam cerita.
bayangkan kalau sebuah cerita tidak ada alur, tidak ada perjalanannya, ya pasti datar ya, karena setiap cerita pasti punya konflik dan pemecahan konflik ini berbeda-beda. Nah, prosesnya ini namanya alur. Kalau tidak ada alur ya bagaimana kita memecahkan konflik dalam cerita? Tuh ya. Secara garis besar, alur itu ada 3 bagian. Ada alur awal, tengah, dan akhir. Untuk alur awal itu berupa pengenalan tokoh, pengenalan suasana cerita, atau pengenalan yang lainnya yang berkaitan dengan cerita. Kemudian ada alur tengah, yaitu berupa mulai munculnya sebuah permasalahan atau konflik hingga konflik itu memuncak atau klimaks. Kemudian ada alur akhir, di mana ini berupa bagian penyelesaian sampai penutup cerita, hingga diakhiri dengan cerita yang bahagia atau cerita yang sedih. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini pandangan yang dilihat dari berbagai sudut ya. Pandangan terbagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi orang pertama itu biasanya dengan saya, aku, itu orang pertama. Kalau orang kedua, kami, kita. Kalau orang ketiga, mereka, kalian. Tokoh aku tidak ikut. Ya, kalau orang pertama dan orang ketiga, orang pertama dengan orang kedua itu tokoh aku masih ikut. Kalau orang ketiga, tokoh aku tidak ikut. Seperti itu. Tidak ikut maksudnya bagaimana ya? Tidak ada dalam percakapan. Sudut pandang mempermudah pembaca dalam menginterpretasikan sebuah novel. Yang memberi tanggapan itu lebih mudah. Karena apa? Bisa dilihat dari sudut tokoh. Seperti itu. Sebagai kamu bagaimana? Sebagai tokoh Juminten bagaimana? Itu ya. Jadi bisa mempermudah kita untuk menanggapi atau memberikan sebuah pendapat terhadap novel tersebut. Pendapat apa? Ya berupa kesan atau pesan atau kritikan pada novel tersebut. Nah, itu kelima unsur intrinsik dari novel, dapat dipahami ya. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan dengan memberikan sebuah contoh bagaimana cara menganalisis unsur intrinsik novel. Oke. Ini saya ambil dari ceritanya Ronggeng Duku Paru di buku paket Bahasa Indonesia kelas 12 pada bab 4. Silakan dicari atau di searching lewat internet juga ada. Boleh, silakan jika kalian belum membaca, silakan dibaca terlebih dahulu supaya bisa memahami maksud yang saya sampaikan ini. Langsung saja, tema apa yang menonjol dalam novel Ronggeng Duku Paru? Siapa pencipta Ronggeng Duku Paru? Ya, Ahmad Tohari. Tema dalam novel Ronggeng Duku Paru yaitu kasih tak sampai. Mengapa demikian? Iya, karena cerita dalam novel tersebut itu bercerita tentang harapan Ronggeng Serintil. Serintil itu adalah nama tokoh ya, dia seorang penari ronggeng. Untuk dapat hidup bersama dengan lelaki yang sangat dicintainya dan didambakan sejak kecil. Nah, siapakah lelaki itu? Ya, silakan dicari di novel Ronggeng Duku Paru. Selanjutnya yang kedua itu bagaimanakah alur yang tergambar dalam novel Ronggeng Duku Paru? Bagaimana kira-kira? Berliku-liku atau datar, flashback, atau alur maju atau mundur saja. Nah, kita lihat. Ternyata dia menggunakan alur maju yang disertai flashback atau kembali mundur ke masa lalu.
Nah, jadi dia pakai alur maju tapi ada sedikit yang flashback atau kembali atau alur mundur ke masa lalu, baik yang dialami oleh tokoh utama yaitu tokoh serintil, ronggeng serintil, atau pemeran lainnya. Nah itu ya, jadi menggunakan alur maju yang disertai dengan alur mundur. Jadi pada intinya dia apa? Alur maju dan alur mundur. Yang ketiga, di manakah ya latar tempat, waktu, dan suasana dalam novel Duku Paru? Kira-kira di mana? Oke, untuk latar tempatnya, ini saya menemukan di tempat ladang atau kebun, di bawah pohon nangka, rumah Kiai Kartarja, di makam, di pasar Dawan, markas tentara. Sebenarnya masih banyak ya tempatnya, tapi saya ambil ini beberapa saja. Nanti silakan disebutkan yang lainnya ya, untuk bisa lebih memahami secara detail. Jadi kalau yang namanya menganalisis itu tidak boleh ada yang tertinggal dalam teks tersebut sebenarnya. Cuma di sini karena biar tidak terlalu padat pembahasannya, jadi saya ambil beberapa tempat yang ada pada novel Ronggeng Duku Paru. Untuk latar waktu, yaitu ada sore, ada malam, ada pagi, jadi setiap hari ada ya. Jadi di sini lengkap, tidak selalu berlatar sore saja ya, tapi ya ada malam, ada pagi juga, jadi lengkap suasananya, suasana waktunya. Nah untuk latar suasana ini ya, tokohnya ada tokoh tenang, tentram, gembira, bangga, bahagia. Ada juga ini suasana yang genting dan tegang. Ini juga banyak ya, latar suasananya banyak yang dialami tokoh. Khawatir juga ada, cuma saya ambil beberapa saja. Nah, di sini kalian bisa membedakan ya antara latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau latar tempat berarti berhubungan dengan tempat ya, atau daerah yang dituju, itu namanya tempat. Kalau latar waktu kaitannya dengan waktu, sebenarnya tidak hanya sore, waktu malam ya, tapi pukul itu juga menunjukkan waktu. Misalnya pukul 12.00, pukul 14.00, itu juga masuk waktu ya. Kemudian kalau latar suasana itu tergantung dengan perasaan tokoh. Jadi apa yang dirasakan tokoh itu masuk latar suasana. Kita lanjut ya pada pertanyaan keempat. Tolong diperhatikan. Nah, yang keempat, siapakah tokoh utama dan tokoh pendukung dalam novel Ronggeng Duku Paru? Untuk tokoh utamanya yaitu Serintil itu sendiri ya, si penari ronggeng. Cuma ini saya acak, jadi tidak urut tokoh utamanya dulu. Yang pertama adalah Rasus. Rasus itu bersahabat. Ini adalah wataknya ya, penokohannya. Dia itu bersahabat, penyayang, juga ada rasa dendam juga, dan pemberani. Sedangkan Serintil, tokoh utamanya, ini bersahabat, seorang ronggeng, penari ya, agresif dan berpikir dewasa. Kemudian ada Dursun, sifatnya itu atau karakternya bersahabat. Ada Warta, bersahabat, perhatian, dan penghibur. Kelima, Sakarya atau kakeknya Serintil, penyayang dan dia itu tega. Yang keenam yaitu si Seka Menggala, nenek moyang dari Duku Paru. Yang ketujuh yaitu Ki dan Nyai Kartarja, seorang yang mistis dan egois. Yang kedelapan yaitu Santayip atau ayah Serintil, orangnya bertanggung jawab dan keras kepala.
Yang kesembilan, istri Santayib, yaitu keibuan dan prihatin orangnya. Nah, sebenarnya ini lebih dari 9 untuk tokohnya, tapi saya ambil 9 saja sebagai sampel supaya kalian bisa memahami untuk memberikan tokoh dan penokohan. Kita lanjut pada pertanyaan kelima. Yang kelima, apa pesan yang disampaikan dalam novel Ronggeng Duku Paruk? Nah, ini pesannya ya, agar kita semua mau dan mampu melihat seseorang itu tidak hanya dari luarnya saja, melainkan juga dari hatinya. Dan agar kita mau berpikir mengenai tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Pesan lain ya, mungkin juga seperti jangan menyia-nyiakan orang yang telah sepenuh hati mencintai kita. Karena belum tentu suatu saat nanti kita dapat menemukan orang yang mencintai kita seperti itu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, sekarang kita beranjak pada materi yang kedua, yaitu menganalisis unsur kebahasaan novel. Nah, saya akan mengupas terkait unsur kebahasaan pada novel, dimana kalau unsur kebahasaan ini terkait dengan penulisan dalam novel ya. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan tentang kebahasaan dalam novel. Yang pertama itu terdapat kalimat lampau, dimana kalimat lampau ini menerangkan sesuatu hal yang telah terjadi. Semisal minggu lalu, waktu lalu, pada pertemuan sebelumnya, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, terdapat verbal material atau kata kerja tingkah laku, di mana kata kerja tingkah laku itu suatu pekerjaan yang dapat diamati atau yang dapat dilihat dan dikerjakan seseorang. Itu namanya verbal material. Misalkan mengadakan, mengibarkan, mengikuti, dan sejenisnya. Selanjutnya ada kata sifat. Kata sifat di sini misalkan cantik, baik, kocak, egois, senang, bahagia. Jadi di sini kata sifat itu menerangkan sebuah objek atau suatu hal yang terkait dengan sifat atau sikap seseorang. Selanjutnya ada verbal mental, dimana ini lawannya dari verbal material. Kalau verbal material itu terkait dengan perilaku, kalau verbal mental terkait dengan perasaan seseorang atau apa yang dipikirkan seseorang. Misalnya khawatir, suka, mengerti, berpikir, menyenangkan, dan sejenisnya. Selanjutnya yang kelima, yaitu ada kalimat langsung, di mana kalimat langsung ini kalimat yang mengutip tokoh itu secara langsung ya. Jadi perkataan tokoh itu ditulis secara langsung. Dengan ciri atau bentuk kalimatnya ada 3 jenis ya untuk kalimat langsung, dengan adanya penutur, kemudian kutipan. Ada jenis kedua, kutipan dulu baru penutur. Yang jenis ketiga, kutipan, penutur, dan kutipan. Nah, kalau yang saya beri contoh ini itu jenis pertama, yaitu penutur terlebih dahulu baru disertai dengan kutipan. Jadi penuturnya siapa? Jenny. Jenny berkata. Dan terdapat tanda kutip. Ya, kutipan itu harus diapit dengan 2 kutip dari awal hingga akhir sampai ada tanda bacanya itu. Jadi apa yang kalian kerjakan, tanda tanya, baru dikutip. Jangan kutipan dulu baru tanda tanya, itu salah ya. Jadi jika ada titik, maka titiknya itu setelahnya kutipan. Jika itu kutipannya termasuk kalimat akhir.
Jika titik itu masuk dalam kutipan, jadi harus titik dulu baru kutipan setelahnya itu. Jadi diperhatikan ya, untuk tanda bacanya jangan sampai terbalik. Selanjutnya ada konjungsi temporal, atau konjungsi itu kata hubung, temporal itu waktu. Jadi kata hubung yang menerangkan waktu ya. Misalkan keesokan harinya, lalu, kemudian, saat itu, setelah itu, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu terdapat kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung di sini yaitu kalimat yang yang mengatakan secara tidak langsung atau orang lain. Kalimat yang diulang oleh orang lain. Contohnya ini, Jenny mengatakan tentang apa yang kalian kerjakan. Jadi ada orang lain yang menirukan perkataan Jenny. Itu namanya kalimat tidak langsung. Nah, dari sini dapat dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk bisa memahami, di sini saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana cara menganalisis unsur intrinsik kutipan novel Ronggeng Dukuh Paruk. Tadi masih ingat ya unsur intrinsiknya bagaimana? Tetap untuk Ronggeng Dukuh Paruk saya mengacu pada kutipan novel yang ada di buku paket bahasa Indonesia kelas 12. Silakan dicari pada bab keempat. Yang pertama kita akan menganalisis terkait verba material dan verba mental. Saya jadikan satu karena ini berhubungan ya, lawan katanya. Oke, untuk verba material ini saya mengambil kutipannya yaitu tanpa sekalipun mengepak sayap mereka mengapung berjam-jam lamanya. Yang saya garis bawahi dan berwarna putih ini termasuk verba material atau verba tingkah laku. Mengapa? Karena mengepak dan mengapung ini bisa dilihat oleh indera mata atau bisa diamati. Kemudian sedangkan verba mental atau verba perasaan ya. Contohnya, halaman yang kering sangat menyenangkan untuk arena bermain. Nah, ada kata menyenangkan di sini. Menyenangkan kan tidak ada bentuknya, tapi bisa dirasakan. Itulah yang dikatakan verba mental. Untuk cirinya, kalau verba material itu ya bisa dilihat atau bisa diamati ya. Sedangkan kalau verba mental itu hanya bisa dirasakan atau dipikirkan. Yang kedua yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Mari kita analisis bersama. Apakah ada dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk? Oke, untuk kalimat langsung. Nah, saya menemukan ini ya. Percuma, hanya sebatang linggis dapat menembus tanah sekeras ini, ujar Warta. Nah, ini masuk jenis kalimat langsung yang kedua ya, yang sudah saya terangkan sebelumnya, yaitu kutipan dulu baru penutur. Yang contoh tadi, penutur dulu baru kutipan. Nah, ini model yang kedua. Kutipan dulu baru penutur. Nah, ini masuk kalimat langsung. Selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Contohnya ini saya balik. Ya, saya balik dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Menjadi Warta mengatakan bahwa percuma, hanya sebatang linggis dapat menembus tanah sekeras ini. Nah, ini kalimat yang diungkapkan oleh orang lain. Nah, orang lain itu mengulang perkataan dari Warta. Selanjutnya ada
konjungsi temporal, kata sifat, dan kalimat lampau. Saya jadikan satu ya. Yang pertama ada konjungsi temporal. Sebagai contoh, kemudian Rasus, Warta, dan Darsun berpandangan. Nah, ada kata kemudian, itu masuk dalam kata hubung waktu atau temporal. Selanjutnya kata sifat. Saya mengutip, anak-anak makhluk kecil yang masih lugu layak hadir di halaman yang berhias cahaya bulan. Nah, ini yang masih lugu. Ada kata sifat lugu, itu merupakan bentuk kata sifat yang saya garis bawahi dan berwarna putih. Selanjutnya ada kalimat lampau. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi Duku Paru telah 7 bulan kerontang. Nah, ada kalimat yang saya garis bawahi, telah 7 bulan kerontang. Ada kata telah. Telah itu termasuk menunjukkan kata lampau. Kalimatnya mana? Telah 7 bulan kerontang. Berarti selama 7 bulan yang lalu itu kering ya. Seperti itu. Nah, itu tadi penjabaran terkait menganalisa unsur kebahasaan dan unsur intrinsik dari novel. Saya membuat contoh dari kutipan novel Ronggeng Duku Peluk. Semoga itu bisa menjadikan kalian paham dengan materi yang sudah saya terangkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen, serta berbagilah video pembelajaran ini sehingga kita dapat memberi manfaat untuk banyak orang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada konten belajar berikutnya.